everyone, welcome back to my YouTube channel saya. Bersama saya Jihan Kernisa dengan nomor NPM 25412044. In today's video, we are going to about one of the most important field in economy, but one often feel confusing, ekonomi statistik. Padahal ya, tanpa kita sadari teman-teman, statistika itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada di mana-mana. Mulai dari data inflasi, harga barang, sampai keputusan bisnis perusahaan besar. Nah, di video kali ini Nisa akan membahas tentang pengertian statistika ekonomi, jenis-jenisnya, sampai yang paling penting yaitu studi kasus yang supaya kalian bisa memahami materi yang Nisa sampaikan dengan lebih jelas lagi. Tenang saja teman-teman, kita akan membahas dengan cara yang santai dan mudah untuk dimengerti oleh teman-teman semuanya. Yuk simak videonya. Untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian statistika ekonomi. Secara sederhana teman-teman, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, dan menganalisa, serta menafsirkan data yang menjadi informasi teman-teman. Yang awalnya dari data, dia akan menjadi informasi. Dalam konteks ekonomi, statistika itu digunakan untuk memahami teman-teman. Memahami apa sih teman-teman? Yaitu memahami kondisi ekonomi dan membantu untuk mengambil keputusan. Menurut buku Statistika Ekonomi oleh Mia Kusmiati 2024, statistika itu adalah alat penting untuk yang pertama itu adalah memahami perilaku pasar. Yang kedua adalah memprediksi tren ekonomi. Dan yang ketiga, membantu untuk mengambil keputusan bisnis berbasis data. Selain itu teman-teman, dalam jurnal dan buku Statistika Ekonomi dan Bisnis 2025 dijelaskan bahwa statistika itu digunakan untuk menganalisis pasar. Lalu yang kedua adalah peramalan permintaan. Dan yang ketiga adalah evaluasi kinerja perusahaan. Dan yang keempat yaitu mengukur indikator ekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Jadi teman-teman, statistika itu bukan sekedar angka saja yang perlu teman-teman ketahui, tapi alat untuk memahami dunia ekonomi secara lebih jelas lagi teman-teman. Teman-teman, selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu jenis-jenis statistika. Dalam ekonomi, statistika itu dibagi menjadi 4 teman-teman, 4 jenis. Yang pertama adalah statistika deskripsi. Deskriptif? Iya, statistika deskriptif, yaitu digunakan untuk menggambarkan data apa adanya teman-teman. Misalnya, rata-rata pendapatan, grafik penjualan, serta tabel inflasi. Jadi, statistika ini hanya menjelaskan tanpa menarik kesimpulan yang lebih jauh teman-teman. Selanjutnya teman-teman adalah statistika inferensial, yaitu digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan dari sebagian data atau sampel ke keseluruhan populasi. Contohnya, survei 100 orang untuk mewakili 1 juta penduduk. Menurut penelitian, statistika ini biasanya digunakan untuk inferensial, melibatkan uji hipotesis dan analisis data untuk menarik atau kesimpulan yang lebih luas lagi teman-teman. Yang ketiga, selanjutnya adalah statistika parametrik. Digunakan jika data memenuhi syarat tertentu seperti berdistribusi normal, lalu memiliki parameter yang jelas. Biasanya statistika ini digunakan dalam penelitian teman-teman, dalam penelitian ekonomi yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu statistika non-parametrik. Apa sih statistika non-parametrik itu? Yaitu teman-teman digunakan jika data tidak memenuhi syarat parametrik. Lebih fleksibel, tapi biasanya itu teman-teman hasilnya itu lebih sederhana. Teman-teman semua, kita akan memasuki studi kasus. Sudah tidak sabar? Apa
itu studi kasusnya. Mari kita simak videonya. Sekarang kita memasuki bagian yang paling penting, yaitu studi kasus. Teman-teman harap disimak ya. Dalam studi kasus ini adalah analisis data penjualan dan permintaan pasar. Misalnya teman-teman, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah produk mereka akan laku di masa depan atau masa yang akan mendatang teman-teman. Mereka itu akan melakukan langkah berikut. Yang pertama adalah mengumpulkan data penjualan sebelumnya dari tahun ke tahun teman-teman, yaitu data harga. Yang kedua, lalu yang ketiga adalah data jumlah pembeli. Setelah kita mengetahui data jumlah pembeli, lalu kita harus mengetahui juga mengelola data, yaitu menggunakan statistika deskriptif, yaitu menghitung rata-rata penjualan serta melihat tren naik atau turunnya teman-teman. Setelah kita mengetahui dan mengelola data, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menganalisis hubungan menggunakan regresi, yaitu statistika inferensial. Apakah harga mempengaruhi penjualan? Apakah promosi meningkatkan permintaan teman-teman? Dari pertanyaan itu teman-teman, hasilnya perusahaan itu bisa memprediksi penjualan ke depannya lagi, lalu menentukan strategi harga, lalu yaitu meningkatkan keuntungan. Contoh nyatanya dalam ekonomi, dalam penelitian ini statistika ekonomi itu teknik yang digunakan itu untuk memprediksi inflasi, menganalisis pertumbuhan ekonomi, serta menentukan kebijakan pemerintah teman-teman. Bahkan dalam buku statistika ekonomi disebutkan teman-teman bahwa analisis data digunakan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif dan berbasis data. Why is statistics important? Kenapa statistika itu penting teman-teman? Jawabannya adalah statistika itu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia ekonomi, karena membantu kita untuk memahami teman-teman data secara objektif dan terstruktur. Tanpa statistika, keputusan yang kita ambil cenderung hanya berdasarkan perkiraan atau intuisi teman-teman, sehingga hasilnya itu tidak bisa akurat dan beresiko tinggi. Sebaliknya teman-teman, dengan menggunakan statistika, data dapat diolah menjadi informasi yang jelas dan akurat, sehingga keputusan yang diambil ini menjadi lebih tepat teman-teman, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu teman-teman, selain itu statistika juga membantu kita adalah mengurangi resiko, karena kita bisa melihat pola, tren dan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan mendatang atau masa depan. Dengan begitu strategi yang disusun ini menjadi lebih matang dan efektif. Oleh karena itu teman-teman, hampir semua bidang dalam ekonomi, baik bisnis maupun pemerintah maupun penelitian, sangat bergantung pada statistika sebagai dasar dalam mengambil keputusan teman-teman. Teman-teman, dari video ini kita tarik lagi kesimpulannya. Yang penting, statistika ekonomi itu bukan sekedar angka teman-teman. Perlu teman-teman perhatikan, angka atau rumus yang rumit, tetapi sebuah alat yang sangat berguna untuk memahami data dan membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih tepat di dunia ekonomi dan bisnis. Kita sudah bahas ya, mulai dari pengertian statistika, jenis-jenisnya, sampai ke contoh atau studi kasus ya teman-teman, yang menunjukkan bagaimana sih data itu bisa diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Jadi penegasannya itu, kalau kita bisa memahami statistika dengan baik, kita juga bisa lebih cerdas teman-teman, dan membaca kondisi ekonomi yang membuat keputusan tidak asal-asalan teman-teman. Semoga setelah menonton video ini kalian jadi lebih paham dan mulai melihat statistika sebagai sesuatu yang berguna, bukan yang menakutkan teman-teman. Jadi jangan takut tentang statistika teman-teman, gak semenakutkan itu. Hopefully after watching this video, you will have better understanding and start to see statistic something as for after than something in the studying. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.
Tulis pertanyaan atau pendapat kalian di kolom komentar YouTube saya. Lalu jangan lupa subscribe di channel ini supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi yang akan saya sampaikan berikutnya di video berikutnya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya dan tetap semangat ya teman-teman belajar statistikanya, serta terus tingkatkan kemampuan kalian. Semangat!